pas di kamera tuh nge-review kan gitu. Banget sih kan. Banget sih kan. Mukanya udah nggak kontrol banget gitu. Jadi kayak sambil tahan nafas, wah udahlah mainnya udah Muka tegang kan? tegang banget. Asli gitu. Gitu ya. Ini film kan. Itu nahan juga tuh, nahan banget biar nggak terlalu kejer lah gitu, biar bisa si suara teh bisa dibayangin biar kayak oh iya, nggak gitu ting gitu kan. Ini lama udah kasihin ke yang lain. Ya lapor gitu kan. Makanya begitu ada yang izin gitu, kan saya nggak ada, kecil di botol gitu kan udah. Terus di botol gitu. aja katanya. Kita senang sebenarnya kan ya. Itu mah iya, jatuhnya senang-senang kita jalan-jalan di Jalan. Kesasar nggak, Oi? Apa? Nggak kesasar ya? Enggak sih. Aman ya? Aman. Langsung sih. Karena Aman. lebih mudah lah kalau transportasi. Walaupun baru pertama kali juga kan Pertama kali itu ke London. naik truk dan disebar ke rumah. Betul. Oh iya, Iya, dapat di di mana? Hah? Dapat di mana? Aku lupa. Itu pokoknya jauh dah. Jauh ya. Jauh tuh. Ya, jauh. Jadi saking kita nggak bisa bayar hotel gitu ya, kita tuh disebar di rumah-rumah penduduk gitu kan. Betul, Rumah penduduk-penduduk. penduduk. Kok bisa Kang Musya? Itu siapa yang ngurusinnya sampai bisa tinggal di rumah dulu? Ya kita ngontak lah, ngontak ke sana ke apa namanya ada teman juga saya. Terus ini ada tim ini dan sebagainya. Ternyata ya sebagian helpful gitu kan. Jadi kita bisa Lengkap banget ya berarti. lumayan ya lumayan. Alhamdulillah. Kalau sama orang Indonesia. Oh, sesama orang Indonesia. Sesama Indonesia. orang Indonesia. Iya Oh, maksudnya. kirain orang lokal sana. Orang lokal, oh ya, sebenarnya orang lokal juga kalau kita kenal ya, biasanya welcome. Itu di perjalanan-perjalanan Perjalanan selanjutnya nanti ada. berarti ada tuh di Ada. film selanjutnya. Film selanjutnya ada. Film selanjutnya tuh host kita tuh bukan orang Indonesia lagi yang di sana, tapi benar-benar bule-bule sana. Orang sana lah pokoknya. Ini masih ada sequel nih, masih ada sequel nih. Bocoran dikit lah boleh lah. Sequelnya masih banyak banget sih. Ya, gitulah. Gitu. Mm. Tapi ada behind story-nya nggak sih Kak? Maksudnya tuh waktu apa namanya? Dengar-dengar waktu sebelum berangkat apa ya? Pernah ada masalah dulu, musibah dulu. Itu bener nggak? Ada ya. Itu waktu kita harus ngirimin video ke festival di Zakopane. Ya, Iya. jadi waktu itu kita kan harus ada tarian ya, Kang ya. Iya iya. Karena folk di sana kan harus ada tarian. Terus kita mempersiapkan lah, nggak lama kayak cuma seminggu. Nyiapin tuh nari-nari segala macem. Terus kan aku pengendang ya. Iya. Aku tuh pengendang nih. Terus Dia di hire oleh saya sebagai pengendang Pengendang, untuk langsung. bermain kendang di sana. betul kayak gitu. Terus waktu itu muncul lah kita akhirnya punya satu hari yang buat kita nge-tag si video ini buat dikirimin ke pihak festival Zakopane. Iya. Ternyata nggak ada yang tahu ya. Hamin satunya jam 10 malam ternyata aku kecelakaan. Bener-bener hamin satunya banget kan. Motor ya. Motor. Malamnya kan itu Malam. Lagi malam gede, hujan gede gitu lah, terus kecelakaan. Nggak bisa jalan lah seminggu kan. Nggak bisa jalan, terus akhirnya hari itu akhirnya Kang Maul yang jadi main kendang gitu untuk ngirim ke Zakopane. Gantiin kali. Iya, Gantiin jadi aku. waktu itu tuh saya inget banget ya. Jadi apa namanya? Sebenarnya saya baru tahu. Jadi kalau nggak salah ya, misalkan kita tag-nya tuh hari Minggu gitu ya. Iya. Seingat saya sih hari Minggu kalau nggak salah. Terus Sabtu malamnya dia kecelakaan. Iya. Terus dia tuh ngirim WA ke saya itu kalau nggak salah, seingat saya tuh baru lewat tengah malam kan. Tengah malam karena itu kayaknya baru nyampe rumah tuh jam segituan. Nah, iya kan mungkin pas kecelakaan nggak langsung WA Iya. juga kan. Nah, saya tuh baru baca si WA itu tuh pagi subuh lah. Subuh habis ini pas baca WA kan kumpul di sekolah tuh jam 8. Baca kan saya kecelakaan nggak bisa main kendang sama motor. Sementara itu teh 2 jam lagi kita udah mesti tag gitu kan. Bingung gitu gimana lagi. Wah udah saya juga mesti siap-siap sampai sana ya. Udah set, kameramen udah datang, ya terpaksa gitu. Saya yang main kendang gitu kan. Padahal saya tuh meng-hire dia Buat main kendang. dia diterima sebagai Main kendang. saya gitu. Kalau main kendang. Mestinya fans itu ke saya kan. Iya, bener. Betul. Ya, itu kelihatan Saya mestinya kan. Betul. Nah itu dari itu buat saya tegang banget lah buat saya ya. Jadi kalau di apa namanya di film itu ada cuplikannya dikit,
partnya saya tuh nggak terlalu banyak dilihat gitu karena saya tegang main itu sambil karena terakhir mainin lagu itu tuh kalau nggak salah waktu saya masih Kuliah. di Inggris gitu ya, itu tuh sekitar 6 tahun sebelumnya lah, 2010 lah, jadi sebelum ini. Dan waktu itu kan saya nggak pernah main kenang-kenangan lagi gitu ya. Maksud saya gini lah, kalau saya dikasih kesempatan dulu lah, jangan kan satu hari beberapa jam aja lah untuk nyoba dulu lah lihat ininya, Ini dengerin. Enggak gitu. sama sekali nggak Enggak, langsung banget gitu. ya tema terus ya tema nih tolong disiapin ya gitu. Mereka saya teh perlu ini gini terus pola-pola sendiri lagi. Tema ini belum siap. Latihan lagu-lagu lainnya gitu kan. Latihan. Apalagi Panik sendiri padahal mah panik. Aduh ya kumaha, aduh euy cenah gitu. kayaknya belum beres nih lagunya coba. Aku ngapalin lagi saya terus kan ini coba lagi polanya kan terus urutannya mesti apa Iya, kan, urutannya, terus polanya. tempo juga tuh. Jadi waktu itu tuh seingat saya kita 2 kali putaran, 1 kali nyocokin tuh. Oh, gitu kan si Teh Irma juga kan harus ini gitu kan. Iya teh saya tahu teh gitu kan berarti. Berjaga ya. Dua udah kedua, ya udah deh. Bismillah, teh ketiga gitu kan. 3 udah langsung Langsung tembak. situ. Ya alhamdulillah relatif terjaga kan dengan tuh asal Temponya temponya benar. tempo ya Sama temponya pola. ini dan sebagainya mungkin ininya nggak seproper OI gitu ya tapi terus jadi saya juga baru ngeh banget gitu ya sebenarnya udah ada perasaan ya saya tegang banget tuh pas di kamera tuh nge-review kan gitu banget sih ganteng banget. Mukanya udah nggak kontrol banget gitu jadi kayak sambil tahan nafas wah udahlah udah Muka tegang nggak? tegang banget. Asli itu Gitu ya. kalau kalau dia main kendang tuh Wah, itu beberapa kali disorot emang di film itu udah kayak emang udah dunianya gitu kan. Itu sampai ada scene kalau di film itu yang sering ini dibahas tuh yang pas Zakopane ya. Zakopane itu teman-teman yang udah nonton mungkin yang pas final day ya Final final day. day itu yang kompetisi itu ada Oi di sana tuh kayak fly gitu loh. Ya. Ya, ini apa kemasukan apa gitu udah kayaknya udah berada di dunia yang lain Iya, gitu. betul. Gimana Bot? Itu gimana ya aku ngejelasin susah sih karena itu jatuhnya kan spiritual experience kan jatuhnya. Jadi kayak emang dari waktu selama aku FLS tuh emang sudah dilatih gitu kan untuk zoning out lah gitu istilahnya zoning out itu namanya ya. Iya. Kayak udah kita masuk ke zone sendiri kayak buat masuk banget ke lagunya, masuk ke suasana sekitarnya itu nanti ada metodenya. Aku juga ke teman-teman yang baru juga kadang-kadang masih kayak gitu kan. Aku mencoba mengajarkan gitu juga kan. Nah, kalau 2016 kan saya bukan nggak ngerti juga sih, nggak terlibat dengan si zoning out ini ke teman-teman kan. Jadi hanya aku aja gitu sendiri gitu. Nah, jadi mungkin karena emang udah terlatih, terus emang karena emang suka banget juga sih sama lagu-lagunya Muhibah dari dulu gitu. Badindin tuh kan, wah gitu enak banget kan. Sukses udah keren. Terus kayak udah akhirnya jadi bodo amat sama sekitar yang penting main enak gitu. Nah, akhirnya jadi kayak gitu. Jadi apa ya? Jadi satu poin yang emang aku senengin juga sih dari diri aku gitu ya. Jadi emang bisa menikmati lagu secara eksklusif buat diri aku sendiri mungkin gitu sih. jadi teman-teman yang namanya main pakai penghayatan gitu kan main itu dihayati apa ini udah lebih dari penghayatan Level. udah masuk ke dunia lain Iya, tadi ya iya. kalau kata-kata itu tadi kan Betul, zoning betul. out ini Iya. zoning out itu udah dunia lain ini udah kayak di mana gitu jadi udah blend sama lagunya udah kayak nggak pandang terpisahkan makanya eksekusinya tuh bener-bener smooth banget benar-benar bagus banget gitu. Padahal festival Zakopane itu kan festival besar ya, maksudnya kayak kalau saya pun perform di sana nggak bisa mungkin untuk seluas kayak KOI gitu. Maksudnya deg-degan nggak sih ditonton banyak orang yang benar-benar banyak terus di tempat yang asing
kayak oh tapi Koi keren banget sih itu bisa Ya. Dan itu pembawaannya itu masih anak 16 tahun ya Iya. waktu itu ya. 16 tahun. Dan 16 tahun. kompetitor kita tuh itu banyak yang udah orang dewasa gitu. Jadi kita tuh tim bocil lah istilahnya, bener nggak? Betul. Dibanding yang lain tuh kan yang walaupun mereka amatir ya, tapi tuh mereka tuh kayak yang bangun tidur langsung nari gitu kan kesannya. Bener. 24/7 tuh Itu nari yang kayak gitu. penari-penari Kayak gitu yang mereka tuh. saltonya, ininya dan sebagainya itu mereka benar-benar keren banget gitu ya. Dan itu mereka udah dewasa gitu. Jadi nggak ada SMA gitu kan. Tapi gila Budak gitu loh. leutik ya mah Budak cenah leutik gitu kan. Tapi kita main tuh bisa, kita tuh ya eh, OI itu bisa langsung sampai seini, anak-anak juga sampai se-flourishing itu gitu. Bahkan kayak kata mentornya, saya kan di film ini ada mentor saya gitu ya. Begitu dia sama-sama ngerjain editing itu katanya kalian tuh kayak bunga-bunga yang bermunculan gitu. Wih. Wah, katanya dia kan blossom gitu, bunga yang muncul gitu kan di musim semi, blossom gitu kan. Itu tuh benar-benar apa namanya ya, buat orang sana pun impresnya tuh dalam. Jadi istilahnya si energi ini jadi bukan tekniknya aja ya, technically gitu, tapi energi itu sampai gitu. Nah, makanya masuk ya. sebenarnya mah kayak gede nyali juga ini anak-anak gitu maksudnya, tapi bisa membuktikan bahwa bisa tampil di Zakopane gitu, dan itu pun yang terakhir, sebelum-sebelumnya pun kan itu performnya di banyak tempat, dan itu wow gitu, di umur anak-anak SMA kan itu hampir semua anak SMA kan? Sebagian besar. SMA. Dan kalau di ini kalau di si filmnya gitu ya, itu bukannya abis itu pada nangis kan? Nangis. Iya. Nangis. Iya. Nah, kenapa kalau yang di sebelumnya itu kan kita banyak nih perform ya, nggak mungkin terharu iya, cuman yang tertangkap karena ada yang saya masih ingat banget yang nangis massal tuh itu gitu. Iya. Termasuk Oi ya, Termasuk aku juga. di kamera juga ketangkap ya pas lagi pelukan Sama Iqbal dan sama kawan-kawan Iqbal, lain banyak. Lendra, Bayu dan sebagainya. Gimana? Kenapa di situ nangisnya gitu? Kenapa kita bisa nangis massal di situ? Jadi kita bukan kesurupan massal ya teman-teman, enggak gitu. Karena dari awal kita persiapan itu Zakopane emang udah jadi jadi tujuan utama banget kita untuk menyelesaikan si perjalanannya gitu. Itu bakal jadi milestone perjalanannya, dan peak perjalanan kita tuh ada di Zakopane gitu. Selalu kalau misalnya kita lagi latihan, kita lagi briefing nih sama Kang Maul, Zakopane itu selalu terselip di setiap obrolan-obrolan kita gitu. Waktu itu kita sempat ada yang camping ceria juga gitu kan. Iya. Camping ceria. Selalu ada tanda kutipnya. Jangan percaya camping ceria di Muhibah guys. Nggak bisa dipercaya kalau itu mah. Ini ada yang nonton loh anak Iya. Ya, bener juga ya. Ada bocoran. Ada bocoran sedikit. Pokoknya ceria. Bahkan saking Zakopane itu menjadi big goalsnya kita selipin juga di jargonnya kita gitu. Sampai kayak gitu. Waktu itu jargonnya tuh lebih panjang dari sekarang lah. Kalau sekarang kan udah tinggal kayak who are we gitu. Kalau dulu ada apa moto kita, satu untuk semua untuk satu, apa kualitas kita, komitmen, integritas, solidaritas, terus ada Zakopane fighting spirit sampai 2 kali itu disebut tuh Zakopane. Masih hafal banget. Pas ya, tahun yang lalu. Sampai disebutin 2 kali, terus ditutupin sama Huarwi tim Muhibang. Waktu itu masih 40 days in rock, anggung Hippie Pori gitu kan. Nah, karena emang dari awal kita bener-bener dikasih mindset kita mau ke Zakopane guys, kita tujuan utama kita di Zakopane gitu kan, kompetisi di Zakopane. That's why selama persiapan pun kita benar-benar menyiapkan itu tuh dengan sangat-sangat serius gitu. Waktu itu kita punya satu repertoire running 30 menit, isinya tuh tarian-tarian semua tuh, kayak ada yang berdindin, yamko segala macam. Sampai kita kasih namanya juga running Zakopane gitu. Segitunya banget gitu loh. Kita benar-benar mikirin itu sedalam itu, seserius itu. Makanya kenapa waktu kita di Zakopane, di hari kita kompetisi selesai,
itu tuh benar-benar pecah, semua emosi tuh benar-benar keluar gitu. Emosi yang udah ketahan selama 6 bulan, mikirin ketidakpastian untuk apakah kita teh bisa nyampe ke sana atau enggak, apalagi kita sempat ditolak juga sama Zakopane sebelumnya gitu kan. It wasn't easy to make a final decision. I am sorry to let you know that your group is not qualified to participate in 48th International Festival of Highlander Folklore in Zakopane 2016. Ya kita nggak lolos ya, kita nggak lolos ke Polandia. Saya minta maaf ke semuanya. Kalau kita mau jadi seorang juara, maka berlatihlah seperti seorang juara. Kalau kita mau jadi tim kelas dunia, maka berlatihlah seperti tim kelas dunia. Dan mungkin kita memang belum berlatih seperti tim kelas dunia. Ditolak ini semuanya itu. Sempet ditolak juga sama Zakopane, padahal sebelum ada surat tolakan itu teh kita teh udah menjadikan si Zakopane tujuan utama kita juga gitu. Iya benar. Jadi bener-bener kayak itu feeling tuh dinaikin, dijatuhin, dinaikin lagi, dijatuhin lagi gitu kan. Jadi mix feelings banget yang pada akhirnya di Zakopane setelah kita perform si Running Zakopane itu sendiri di Zakopanenya. Running Zakopane yang udah berkali-kali akhirnya di Zakopanenya sendiri gitu. Dengan sukses waktu itu buat aku itu sukses banget sih bener-bener kayak wah luar biasa lah, energinya semuanya tersampaikan semua, kita semuanya main bener-bener full banget, pakai hati lah, udah kayak kita main di Zakopane, Running Zakopane di Zakopane gitu kan. Makanya waktu kita turun pecah semua gitu. Kita nangis, ada-adanya nangis gitu. Keren banget sih, itu inspiratif banget pasti buat anak-anak muda. Itu tuh kayak hal-hal yang sangat menginspirasi gitu. Harusnya yang kayak gini nih teman-teman, yang emang benar-benar viral itu, kayak itu bisa jadi acuan buat teman-teman semua sih. Maksudnya untuk perjalanan ke sana pun sebenarnya nggak mudah ya Kak ya. Wah, Ditolak dulu, kayak awalnya itu dari sebuah impian tapi benar-benar bisa tercapai sih. Itu wah, betul. ya itu ngerti banget sih kenapa bisa nangis gitu pas udah sampai sana. Tapi nangisnya nggak cuma di situ kan, ternyata ada satu lagi scene yang emang itu membekas. Semua orang bertanya, waktu saya nonton pun emang ikut nangis juga ngelihat scene ini. Kayak wow, kayak soalnya itu di scene akhir terus kita tuh kayak udah ngelihat perjalanan yang cuman secuil aja ngerasa berat banget pas udah di situ. Wow, itu keren banget sih. Itu awalnya nulis dulu di Ranca Ukpas kan? Betul. Nah, itu balik Nah, lagi itu kan tuh. gimana bisa kepikiran sih nulis itu terus sampai pas dibacain di Zakopane itu tuh bisa sampai buat semua orang yang ada di situ, sampai yang nonton pun kita pun ikut terbawa suasana itu loh Kak. Jadi merinding. Iya, aku jadi pengen nangis, kenapa ya? Kenapa aku pengen nangis lagi yang ingetnya ya? Lagi di sini. Jadi pengen nangis lagi. Ya itu juga di apa, kita bukan cuman oral ya, kita sampai kita ngadain survei. Oh gitu, Oh ya? ngadain survei Iya, benar-benar. pakai Google Form. Oh ya? Ngadain survei Google Form, pertanyaannya scene mana yang paling berkesan. Baca sih. Majority itu bilang OI baca surat di Zakopane. Itu. Betul. Wow. Yang itu bisa boleh diceritain. Dahsyat itu gitu. Saya sudah set itu ternyata ya. Dan orang begitu tanya, aku nangis, banyak yang nangis. Kamu nangisnya dari mana? Terus saya baca surat. Karena emang sesedih itu kan. Benar-benar kayak langsung banget ya? Iya, benar merasakan kayak wah akhirnya pencapaiannya gitu bisa tercapai. Itu padahal pas nulis di Ranca Upas sih nggak sama sekali nggak kepikiran kan gimana tampilnya gitu, maksudnya kayak Pikiran sama sekali. Dan kata-kata redaksinya tuh, gila bisa sebagus itu gitu loh. Saya nggak mikir, kepikiran kok kayak bisa gitu. Jadi pas kita, gila nih anak kok udah bisa menulis di masa datang gitu, dan kayaknya pas nggak ada dibacain yang lagi. nggak nangis nggak sih kan itu di situ. Banyak banget yang nangis, banyak yang dan sebagainya, cuman yang si redaksi apa dan sebagainya itu yang bener-bener, yang lain kan ada yang mungkin cuma berapa paragraf, cuma berapa baris apa dan sebagainya, cuman yang powerful dan komplit itu ya pas yang suratnya ini. Dan kebetulan si kameranya juga lagi on cam full di ini ya, direkam, walaupun yang ditampilin di film cuplikan pun udah gini, gimana kalau fullnya kan. Kalau fullnya
tonton masal itu apa banjir kayaknya. Wah, Itu apa sih Kak? Suratnya masih ada nggak? masih Masih ya? Wah, Masih ada harus, sampai sekarang. harus Masih ada sampai dipiagamin. masih ada sama amplop-amplopnya itu masih ada. Amplopnya masih ada. Amplop Tolong masih ini, ada. Coba nanti kalau di tim ini ya di sini nih. Ya, saya ya, kayak ya. gini nih. Ntar aku fotoin deh. Fotoin ya. Fotoin. Ntar aku bawa ke sini juga masih bisa sih, ada di Bandung soalnya. Ada ya? Ada. Nanti di figurain tangkal lah di kedai Journey ya. Wih, masih kedai juri. Kelihatannya kita mau punya kedai nih, jadi teman-teman yang nanti mau ketemu Oi bisa datang ke kedai Journey kapan dan di mana, tunggu aja. Selain ketemu Oi bisa langsung juga ngelihat Suratnya langsung. Terus sama sutradaranya juga langsung bisa ketemu juga. Bisa. Bukan Oinya aja sih sebenarnya ya. Banyaknya kesini pasti. Tujuannya pasti ini. Saya sudah tujuannya. asal gitu. Jadi gimana Oi? Nggak cerita ya. Jadi itu pas pertama nulis dulu kali ya. Itu kan di Ranca Upas. Itu juga ada backstory sedikit tuh. Waktu itu aku di tim tuh ada tanggung jawab yang lebih lah waktu itu daripada teman-teman yang lain. Terus aku datangnya telat lah ke si camping ceria ini gitu kan. Aku datang tengah malam padahal dari campingnya mah dari siang malah dari pagi ya. Dari pagi. Oh, iya. Dari pagi aku datangnya tengah malam kan, aku telat. Obok-obok yang itu. Itu bukan kesiangan lagi kan, kemalaman itu. Kemalaman kan. Datanglah aku nyusul. Datang, wah, bener-bener dimarahin. Woi, wah, depan muka bener-bener teriak-teriakin banget. Ngomong kenapa ya telat ya? Lupa Waktu sih. itu ada acara lain. Acara lain. Ada acara lain, Saya ada nggak. acara lain, ada acara lain. Ada acara lain, aku datang tuh bener-bener di depan IPM tuh bener-bener dimarahin, ada aja dimarahin kan. Kamu kayak gini. Saya kayak Nyetun. gitu ya. Aduh. Wah, 2016 mah Kang Maul edan, Bro. Aduh. 2016 Kang Maul versi 2016 tuh. Wah, takut lah pokoknya saya sama Kang Maul mah. Asli. Ya udah dimarah-marahin banget kan waktu itu. Wah. Nyetun dong, kalau bahasa sekarang kan nyetun kayak aduh iya lagi gitu kan, bener-bener kena mental pisan gitu. Terus di saat itu satu-satunya yang belum nulis surat, ada juga ya waktu itu ada, aku nyusul sama Kang Pandu juga kalau nggak salah, sama Pandu sama Taechan juga Macan. Waktu itu aku akhirnya disuruh nulis surat lah. Udah nih kamu tulis surat buat nanti kamu tulis surat, nanti kita buka di Zakopane. Sampai segitunya loh, maksudnya kita nulis surat aja tuh buat dibukanya itu di Zakopane gitu kan. Akhirnya aku nulis kayak ya udah aku nulis dengan mental yang sudah kena gitu kan, dimarah-marahin sama Kang Mau, sedih segala macem. Terus mengingat juga tanggung jawab aku juga waktu itu lebih dari teman-teman dan lumayan cukup besar juga waktu itu. Ya udah akhirnya aku nulis aja gitu. Apa yang aku curahkan di situ tuh bener-bener yang langsung aja gitu. Aku kepikiran langsung aku tulis spontan. Gitu. Spontan. Gitu. Aku tulis aja semua redaksi kayak gitu. Kayak aku mikir aja karena ini mau dibaca sama aku di masa depan, kayaknya emang kayaknya oke aja gitu untuk menyampaikan apresiasi gitu buat aku di masa depan untuk kamu telah menjalani si proses yang begitu panjang, yang begitu sulit gitu, sampai akhirnya ya kamu bisa berdiri di Zakopane gitu di Polandia gitu kan. Akhirnya tertulislah semua tanpa difikirkan secara puitis atau gimana tuh enggak gitu, itu benar-benar ngalir aja gitu nulisnya. Terus pas dibaca di sana, terus setengah mati saya menahan agar tidak kejer gitu nangisnya ya, biar si suratnya tuh bisa dibacain teh full gitu kan. Makanya Udah kesini nih. ya udah nggak jelas juga kan sebenarnya di film kan. Itu nahan juga tuh, nahan banget biar nggak terlalu kejer lah gitu, biar bisa si suratnya bisa dibacain biar kayak nggak gitu gitu kan, nggak segitunya banget gitu kan, nggak kamu tuh dari Zakopane tuh ya, biar nggak kayak gitu banget kan, biar bisa dikontrol gitu. Gak gampang juga ya. Nggak gampang gitu, bener-bener kayak ya gitu. Ada gitu. Iya, Hampir. itu. Wah, Kang aku nahan banget Kang gitu. Baca itu mah suratnya nangis aja. Malah jadi kayak kecut gitu kan, jadi malah jadi nggak selesai suratnya kan gitu. Udah akhirnya dibacain gitu kan, nangis juga. Gue nangis. Gitu, itu buat aku juga momen yang berkesan banget sih gitu, baca surat di sana. Kan nggak semua orang baca surat di situ juga ya Kang ya. Terus aku kebetulan dapat kesempatan baca dari Kang Maul, disuruh, ternyata bisa bikin jadi salah satu momen penting juga gitu, milestone juga di film gitu. Betul. Gitu sih, itu buat aku juga.
Iya, itu yang Nggak buat menyangka sih. orang-orang tuh terpesona sama Kak Oli. Terus kayak emang itu vibes-nya gila sih, kebawa banget gitu Kang, pencapaiannya bisa kebayang juga gitu. Bagi saya gitu ya yang penonton itu juga udah menyentuh banget, apalagi teman-teman yang ngerasain gitu untuk bisa sampai ke sana. Dan itu tuh maksud saya tuh ya pas ngebacain tuh kan ya tadi ya dia kan posisi waktu itu Ranca Upas ya, Ranca jam Upas. jam 4 subuh kayaknya. 4.16 apa? Lupa. 4.16 Segitu ya. lah. Ada jamnya kan? Ada jamnya jam di ditulis. di Jamnya tanggal sama jam itu ditulis gitu kan. Itu udah mau deket subuh lah rumahnya. Terus jadi Edunia tuh dia kan ya, anak SMA nih, anak SMA masih kelas 1 kan. Jadi teman-teman ya, teman-teman SMA nih dulu itu masih kelas 1 loh yang Zakopane itu ya. Kelas Itu 1 udah- semester 1 lagi. Pas nulis. Pas nulis ya. Pas nulis. Eh, Baru masuk semester baru 2 masuk lah. ya. Karena Januari kan, Januari baru itu mau Januari. masuk semester Iya, 2. baru masuk semester 2. Itu liburan semester 1. Betul. OTW 2. Jadi dia itu begitu disuruh nulis ke masa depan, yang keren tuh gini, yang maksud saya yang udah jauh lebih dewasa gitu yang melihat dari itu anak kecil tapi udah ngasih apresiasi gitu loh. Aku bangga sama kamu, itu kan salah satu statement di awal surat ya. Kamu sekarang udah berdiri, merinding lagi nih. Ya Allah. Sedih ya Allah. Jadi dia bilang kamu sekarang udah berdiri di Zakopane gitu kan, yang kota yang udah kita sebut setiap latihan, setiap apa dan sebagainya. Sekarang real kamu tuh di sana. Aku tuh bangga sama kamu gitu. Jadi dia tuh ngomong ke dirinya sendiri gitu ya. Itu dan maksud saya energi positifnya tuh dia melihat sesuatu yang positif, optimisme, kemudian yang keluar tuh apresiasi gitu. Wah itu keren banget. Yang namanya apresiasi itu kan sekarang tuh penting banget. Jadi maksudnya udah self appreciation ke dia dan sebagainya, gimana pun dia diobok-obok sama saya di situ. Tapi dia langsung ngasih dan sebagainya. Dan maksudnya gini, apa yang dia tulis itu kayak apa ya, kayak udah tahu takdirnya dia gitu kan. Iya benar banget. Kamu berdiri di sini, sesuatu yang benar-benar kamu mimpikan. Di sini merupakan titik balik hidup. Yang will stay forever, itu bener banget semuanya kan. Betul kejadian banget semuanya gitu semuanya. Dan makanya itu dan udah genuine dari dalam hati dan kembali kan Tuhan akan mendengar apa yang kita omongkan. Omongan itu adalah doa gitu. Omongan itu adalah semua betul. kejadian apa yang di skrip itulah gitu. Dan emang apa yang dia tulis dia mengejar itu sampai titik darah penghabisan lah ya, itu hasilnya tercapai. Bisa baca surat di Zakopane. Sedih. Nangis ya Allah. Dulu kan sebenarnya kan kalau kita ditanya sebenarnya tujuan kita itu apa sih? Tujuan kita simpel. Kamu bisa bacain surat ini di Zakopane. Hari terakhir kamu apa itu aja. Merinding sih. Iya. Jadi tujuan kita berapa Tujuan tuh utama. apa? Bisa bacain ini. Dan Bukan untuk performnya ya Kang ya. ya dan untuk melewatin itu tuh ya kita kan masih Betul. tadi kan sempat ditolak seperti apa itu bagian dari proses sampai sana, banyak drama-drama tapi kita terus Zakopane akhirnya nyampe juga kan. Udah nyampe nya kan akhirnya hari 1, hari kedua, hari ketiga akhirnya competition, akhirnya last day journey kita selesai, dibacain ya ini nih surat yang kamu tulis kemarin, dan misimu membacakan itu ya sekarang dibacain udah langsung pecah gitu. Asli kalau merinding banget sih. banget. Ngedenger itu kayak wow. Terus aku akhirnya bisa membaca surat ini. Nah itu tuh set close ya, jadi secara film pun itu udah gila keren banget, close banget. Cuman nah ini balik ke yang tadi balik ke yang awal ya, Isdi tadi nggak beres sampai di situ. Kayaknya beres sampai situ. Tidak. Muka-muka yang tadi berlinangan air mata itu berubah menjadi Ketegangan luar biasa. Luar biasa itu. Wah itu gila sih ya. gimana ya? Itu gila sih. Itu dan muka itu ketangkep ya. Jadi sebenarnya si kameramen juga nggak ini ya, cuman kebetulan yang benar-benar obvious tuh yang Nadine di scene itu benar-benar
itu jadi gini gitu. Yang tadinya gitu. Wah, gitu. Jadi tegang gitu kan. Iya. Itu tegang banget sih. Jadi itu kan perjalanan kita dari Poland langsung ke Heathrow kan. Nggak ada berhenti dulu di negara lain. Dan Berhenti di ini di Brussels sebentar. oh Yang gitu berhenti ya? kita 3 jam di di KBRI. Kita nonton dulu itu loh. Kita nonton. Iya aku lupa. Ganti Ayo. ganti bus. Ganti bus ya? Iya, karena kalau dari Poland Ya, aku lupa. Ini agak aku lupa. Ini lupa-lupain aku ya. lupa. Iya aku lupa. Dari Poland tuh kita pakai bus yang ya Iya yang warna merah tuh. Aku ingat kayaknya warna merah. mungkin mana Tatra itu kan. Iya iya Tatra. Sana terus kita berhenti di Brussels untuk makan terus ini dan sebagainya. Nah, pas kita ke London itu bisa agak lebih kecil. Iya. Nah, si supir ini yang salah bayar Oh restoran iya. kita kan beda supirnya kan. Betul Kalau beda. supir yang sebelumnya kan restoran Iya Polandia iya bisa orang-orang. Oh iya Kopaten. bener ya. Nah, Bener. yang supir yang sama kalau yang jadi yang supir yang sama yang di 40 Days itu. Nah, pas yang ke Londonnya ganti supir. Ganti supir, ganti Yang dia nggak booking ferry itu. Makanya yang bermasalah supir yang ini. Oh itu nyebelin sih. Masalah gimana ini? Boleh Gimana, diceritain? Itu masalahnya kita ada di ferry waktu mau nyebrang dari Dover ke Calais itu. Dari Calais ke Dover. Ya? Calais Ya, ke Dover. dari Calais ke Dover. Calais ke Dover dari Prancis ke Inggris kan harus naik ferry kan Selat Inggris tuh. Itu kita perjalanan tuh panjang banget kan dan kita tuh emang udah mepet lah, maksudnya kita waktu itu juga jatuhnya mengejar flight gitu kan. Iya. Gitu. Nggak ada spare waktu lebih dari 12 jam tuh nggak ada lah gitu. Jangankan sehari 12 jam itu untuk nyampe ke kita check in gitu itu tuh nggak ada gitu dari kita nyampe ke bandaranya. Terus usut punya usut kita udah waktu itu udah mepet banget nih. Terus kita ketahan nih di pelabuhan Calais di Prancis karena ternyata yang ada di film si yang Kang Maul bilang juga tadi ternyata si supirnya itu nggak booking tiket ferry-nya gitu. Oh, Iya, dia nggak booking tiket ferry yang mana di hari itu tuh udah penuh semua. wow. Nggak ada tiket sama sekali gitu. Yang Jadi, untuk langsung nggak ada. iya, Jadi tiket itu adanya 3 keberangkatan kemudian. Dan kalau kita ngambil yang 3 keberangkatan ferry kemudian, udah lapur, nggak akan mungkin kekejar gitu. Jadi waktu itu tuh ya saya saya kan yang ngedatengin si ini ya kan, nggak. Jadi begitu kita mau naik ferry nggak bisa karena nggak punya tiket. Terus kita disuruh balik lagi untuk ngantri kan nggak mungkin. Iya. Jadi saya tuh nggak mau ngantri gitu, dinahan gitu, nggak mau banyak. Yuk balik tuh ke sana, ngantri lagi nggak mungkin. Terus saya bilang gitu, bro, gitu ya. Kalau bahasa sininya bro gitu, saya nggak pakai bahasa Inggris yang harus dipelan-pelan karena orang Prancis nggak semuanya bisa bahasa Inggris juga. Jadi bro, kita tuh ngejar flightnya itu jam 9 waktu Inggris. Berarti beda sejam kan Beda sama sejam. yang di. Nah, kalau misalnya kita pakai yang keberangkatan ketiga, nggak boleh dikejar gitu. Bahkan yang kedua pun perahu mepet nggak bisa, saya bilang. Itu gimana? Ya harus sekarang. Saya bilang gitu. Saya udah bilang sama supirnya juga merasa bersalah gitu kan dan sebagainya. Cuman dia juga nggak bisa apa-apa juga. Wah, udah terus. Si yang petugas tiketnya itu sebetulnya untungnya ada empati, jadi dia nggak, wah kan biasanya orang bule nggak mau tahu. Lu nggak bawa tiket sana gitu. Terus, tapi saya mungkin ini orang Asia gitu ya, kasihan juga gitu kan, beneran gitu kan, terus mungkin nggak ada tambang-tambang kriminal juga gitu kan ya. tambang-tambang bocil semua gitu. Bocil gitu kan, bawa bocil dan sebagainya. Akhirnya sama dia itu disuruh boleh nunggu. Ya udah katanya salah satunya jalan yang kamu bisa masuk ke ferry ini kalau ada bus yang ngebatalin. Bayangin. Kalau ada bus yang udah ngebooking tapi dia nggak datang. Dia kan bisa datangnya terlambat gitu kan, sebenarnya dia udah booking. Nah, itu kan probabilitas itu untuk terjadi nggak tahu. One in a Kan? million banget tuh. Orang bule itu kan biasanya on time, dan sebagainya. Jadi kita itu menunggu nasib di situ. Jadi mau masuk nggak bisa, mundur juga nggak bisa karena saya nggak mau juga mundur. Akhirnya kita terdampar gitu in the middle of ini gitu ya, between gate gitu, di situ aja. Dan kita cuma menunggu nasib kalau misalkan ada bisa, kalau enggak ya
bye-bye kita Iya, nggak bisa wassalam. bahasa Indonesia, wassalam kan. Wassalamualaikum banget itu Makanya mah udah. tegang tense gitu kan, begitu saya cerita tuh gue Kang Acir, gimana Kang? Oh gila, sebenarnya nggak bisa tiket ya? Itu kan ada tuh di Kang Acir tuh saya belum pernah ngelihat mukanya kayak gitu, bener nggak sih? Iya, nggak pernah Iya, selama nggak perjalanan pernah. setegang itu tuh yang kayak Tegang. sampai Kang gimana ya? 2016 kan Kang mau strict Ah. gitu kan. Kang Kang Acir Acir tuh yang baik, ya. santai. Oh iya. Saya tadi didinya jadi tibalik gitu. Iya, Kang Acir yang jadi wah. nudek di botol wih sampai gitu kan gitu, sampai segitunya gitu. Asli. Saking Nanti kita intensnya. datangin, kita hadirkan ya. Iya, harus Kita sih. undang Wah, Kang Acir tuh untuk seru banget. podcast selanjutnya ini langsung dengan si Kang Acirnya. Cuman waktu itu memang bener sih juga pas ya. Kalau saya kan harus udah nggak deal sama anak-anak. Saya dealnya itu fokus gimana supaya kita bisa sana. Kang Acir yang jadi harus ngawal anak-anak. Ganti kan jadinya kan. Jadi dia yang pusing gitu kan. Bukan kok. Udah berasap lah mukanya. Gitu bang, gitu banget. Makanya saya bilang, Cir, ya udah kita mesti begitu ada kesempatan batalin itu langsung masuk. Artinya apa? Artinya kita harus stay di situ all the time kan? Iya. Karena kita nggak tahu panggilan itu kapan dan itu Betul. kesempatan cuma sekali gitu datang. Nah kalau misalkan terus ada yang mau kencing kan, udah nggak tahan tuh kan. Kita ini sebagai konteks ya, sebagai konteks itu total perjalanan dari Polandia, Brussels sama London itu kalau nggak salah totalnya 36 jam. Bayangin, 1,5 hari dengan transit 3 jam di Brussels. Nah dari Brussels ke sininya nggak sepanjang dari Zapopanek ke Brussels ya, itu saya lupa berapa jam totalnya. Nah wajar kan anak-anak juga pengen kencing setelah tes. Terus tapi kalau misalkan lagi ada yang keluar terus dipanggil. Iya, wah repot kan nggak bisa ya Ya, gitu ini kan. lama udah kasihin ke yang lain. Ya lapor gitu kan. Makanya begitu ada yang izin gitu, kan saya nggak ada kecil di botol gitu kan udah. Terus di botol itu. Agak jauh, tahan dulu deh. Ini lebih menegangkan lagi nih kalau kita ini. Nu awal laki kiki di botol lah. Dan benar itu benar. Iya bener ada. Nggak tahu ya. Itu mah nggak tahu ya. Kalau itu maksudnya nggak tahu kalau itu mah. Maksudnya kalau itu di film ada gitu Kang Acir ngomong gitu. Kalau yang itu nggak tahu ya saya mah wallahu alam itu mah. Asli. Kameranya juga aja nggak follow ya. Coba ditanya. Takutnya Iya jadi di botol nggak gitu kan. Kalau saya boro-boro inget gitu ya ada yang di botol sebagainya gitu kan saya fokus ke sana gitu kan mungkin tapi sekarang ketika itu sudah ada yang bisa ditanya tuh ya. iya kayaknya bisa tuh kayak Jadi nggak? sahaya aya tuh gitu. Jadi udah kencing di botol nggak gitu kan. Ya itu. Iya. Jadi sekrusial itu. Dan Tapi mungkin akhirnya ada emang yang ngebatalin. ada yang di botol nggak tahu kan saya nggak tahu. Oh yang ngebatalin. Yang ngebatalin kan? Aduh botol terus. Ada alhamdulillah. akhirnya. Cuman itu mepet banget. Jadi kan tadi ada perbedaan 1 jam antara Prancis sama London kan. Kita kayaknya baru masuk ferry. Pokoknya kita nyampe di London itu jam 8 banget. 8 waktu Prancis berarti jam 7. Jam 7 waktu London. Kita pokoknya waktu itu butuh sekitar 40 lebih ya dari menit tuh. Ya. Jadi apa namanya hitung-hitungan Google Maps tuh nggak mungkin Ya. apa namanya Nggak mungkin kekejar. Jadi kan saya kan buka Google Map dong. Jadi Google Map tuh nggak ngasih apa sih estimasi time Iya. kan. Itu nggak mungkin. Makanya waktu di film tuh Mas aku jadi saya nelfon nih. Jadi kebetulan itu udah nelfon kemana-mana ya sampai wah pokoknya minta tolong lah ya. Sampai minta tolong sampai apa kalau nggak salah kepala BNI juga di apa pokoknya segala macam yang kita bisa sampai kita nelfon wartawan waktu itu ada mbak apa saya lupa namanya mbak wartawan yang diantara saya lupa mbak nanti kalau saya ingat ini ya itu Di input aja di sini. sini input aja pokoknya itu sama saya ingat dia orang Minang masalah ya terus pokoknya dia jadi wartawan antara terus dia kenal sama Garuda. Jadi PIC-nya Garuda. Yang ternyata biasanya Garuda di London itu ada di Heathrow. Saya ngomong sama dia. Saya bilang gini, Mas kita OTW. Kita itu check in ya kalau nggak salah jam 8.10. Lah iya 8.10. 8.10. Karena flightnya 9.10. Gimana sejam sebelum kata si Mas itu 8.10 gitu kan. Terus saya bilang gini, Mas kita nih nyampe gitu. Cuman kayaknya 8-nya itu 8.20-an gitu. 8.20 atau 8.30 di menurut Google Maps. Google Maps. gitu kan jadi gini nggak bisa kata dia pokoknya
kamu nggak ada 8.10 di Heathrow, close, tutup, saya tinggalin. Mas, kita tuh ini loh mas, saya OTW nih udah nyebrang selat gitu kan, udah ngobrol gini-gini, nggak bisa dia bilang gitu. Oh strict juga kan, makanya kan bukan gara-gara kita sama Indonesia lah, dia berhadapan dengan Heathrow yang Iya. airport terbesar sedunia ya, tersibuk sedunia gitu kan. Wah, ya udah itu mah, jadi hitung-hitungan nggak bisa, terus ini sebagainya, cuman jadi mathematically itu nggak bisa SD. Saya juga sama ngomong Acit gimana kan, ya gini saya bilang nggak bisa. Terus penerbangan besoknya nggak ada, jadi kalau kita miss ini besoknya pun nggak ada penerbangan ke Indonesia untuk Garuda. Terus udah itu ya itu mah udah yang namanya pasrah kepada Iya. Yang Maha Kuasa. Maksudnya kan kita udah dilaksanakan semua. Iya, Ya udah deh pasrah mau kayak gimana. Saya udah mikir-mikir, ntar kita gimana gitu Terlantar. terdampar gitu kan. Iya. Dua hari lagi mau bocil lagi kan, dikasih makan lagi kan. Dan keajaiban Tuhan itu saya nggak ngerti gimana, itu jalan itu jadi lancar. Yang tadinya merah-merah itu jadi nggak ada. Itu tuh musim panas, peak banget. Makanya tadi ya mungkin bus yang terlambat juga dia mungkin Kemacetan juga kemacetan di kayak. mana gitu kan. Itu jadi berkah buat kita. Sampai sana benar-benar pas. Jadi pas tuh, jadi pas mau lihat London itu pas 8 kalau nggak salah ya 8.05 lah ya. 8.05 tuh 5 menit lagi nyampe si terminalnya. Jadi kita udah bener. Telepon lagi, Mas di mana nih gitu. Dari sana, ya mas kita nih wah mas, fiturnya udah kelihatan nih mas, 5 menit lagi kita sampai sana. Bener ya 5 menit, iya mas. 5 menit lagi 8.10, kita sampai sana. Oke, saya tunggu banget nih, soalnya ini udah ditungguin. Udah optimis dan saya tuh sama Kang Acil, alhamdulillah gitu kan udah dalam tanda kutip sedikit selebrasi. Alhamdulillah ya Allah gitu kan. Keajaiban datang nih. Tiba-tiba Apa? salah belok. Iya. Itu bukan. Iya, itu musibah lagi tuh. Jadi Salah gitu, belok. udah on time dan sebagainya. Yang kita mestinya jam 8.10 di Terminal 3, dia beloknya Terminal 2. Terminal 3. Terminal 3. Terminal 3. Unfortunately, the driver made a wrong turn. We are supposed to go to Terminal 3, but he drove us to Terminal 2 instead. Bayangin kan, kalau udah salah terminal itu nggak cuman bisa Iya. muter 1 menit gitu. Iya benar-benar. Wah, itu mah kayak dikasih kebahagiaan sesaat gitu loh. Balik lagi. Naikin dulu nih. Jatuhin lagi. Naikin lagi, jatuhin lagi gitu terus. Saya udah nggak tahu mesti bilang apa, cuman tadi kan mesti terus aja dijalanin gitu. Jalanin ya, ini ya dipilihlah anak-anak yang paling kencang larinya untuk bawa paspor. Oh, Sanida tuh. lari itu Buset. ya. Jadi ada atlet taekwondo di kita, Sanida. kesini lagi ya bareng saya mungkin sebagai ketua rombongan biar dia convince. Udah. Yang lain lulus tas, kita begitu nyampe langsung lari sekencang-kencangnya gitu. Itu juga dengan harapan mereka masih mau. Udah, di situ nanti kayak gimana chaosnya bisa dilihat. Di Gila. film The Journey. The Journey. Itu mungkin gambaran ya, bisa diceritain di episode ini kali ya Kang ya. Tuh. Untuk nanti ada cerita-cerita lain lagi, mungkin boleh nanti tanyakan, boleh kalau teman-teman ada yang mau nanya boleh komen-komen ya, boleh mau ngundang siapa nih selanjutnya setelah kali boleh. Pokoknya itulah itu hanya sebagian kecil. Hanya sebagai itu. Kecil banget. Itu untuk perjalanan di Journey tahun 2015 ya. Pokoknya untuk episode kali ini terima kasih banget buat Kak Oi, terima kasih. Terima kasih Thank Kang you Maul. banget. Oh. Terima kasih udah mau berbagi pengalamannya. Untuk fans-fansnya Kak Oi boleh nanti kita taruh juga kali ya. Apa namanya sih? IG-nya. Boleh. TikToknya ada juga? Nggak usah kalau TikTok. Kalau TikTok nggak usah. Rahasia. Nggak usah. Kalau TikTok nggak usah. Beda ini lagi. Beda ini ya, beda. Beda keperluan. Beda keperluan. Oke. Hanya itu, terima kasih. Dan buat teman-teman yang belum nonton film The Journey, jangan lupa apa? Nonton Film Journey di CGV terdekat di Kota Bandung. Di Kota Bandung. So far.
Gitu Kalau yang udah nonton gimana? Kalau yang nonton? Nonton lagi lah. Temen-temennya. Ajak teman-temannya. Ada temen, tetangga, saudara, pacar, gebetan, selingkuhan. Siapapun lah, siapalah. Bawa aja semua, bawa. Nonton film The Journey. Iya. Kalau yang mau kepo juga boleh kepoin IG-nya film The Journey. Paling gitu dari kita. Ya. Dadah, sampai Dadah, ketemu. makasih semuanya. Terima kasih. Dadah.